Ketika Indonesia berubah menjadi negara demokrasi, segera kita tahu bahwa wajah politik segera pula berubah. Maka kini kita saksikan tak hanya Pizza Hut yang diiklankan, tak hanya Coca-Cola yang dimarketingkan, tapi calon presiden juga diiklankan. Calon gubernur juga diiklankan. Dan aneka calon-calon pemimpin masyarakat juga dikemas. Maka kita saksikan program TV yang berbeda. Di antara iklan-iklan mobil Toyota, di antara iklan mesin cuci, kita temui juga iklan presiden, iklan gubernur, dan aneka calon pemimpin lainnya. Suka tak suka, memang demikianlah wajah demokrasi yang dipilih langsung, tak hanya di Indonesia, di Amerika, di Eropa, dan di belahan dunia lainnya. Tapi ada tendensi positif dari politik demokrasi langsung ini, yaitu politik semakin ingin membujuk rakyat. Jika dulu di era otoriter, politik mengintimidasi rakyat, maka di era demokrasi, politik mencoba membujuk rakyat, mencoba to win the mind and the heart of the people. Jika dulu politik mencari cara supaya rakyat patuh kepada sistem, maka demokrasi mencari data, membuat riset untuk tahu bagaimana caranya agar pemimpin dipilih oleh rakyatnya. Nah, dengan sendirinya, demokrasi pemilihan langsung melahirkan kebutuhan baru. Pemimpin yang ingin dipilih rakyatnya, ingin tahu data, ingin tahu riset, sebenarnya apa yang publik inginkan dari pemimpinnya. Inilah sumber ibu kandung dari lahirnya lembaga survei dan lahirnya konsultan politik. Karena lembaga survei memberikan data perilaku pemilih kepada pemimpin, dan konsultan politik membawa pemimpin untuk dikenal dan dipilih oleh rakyatnya. Saya beruntung karena hadir sejak hari pertama pemilu presiden dilakukan tahun 2004 dan sejak hari pertama pilkada dilakukan tahun 2005. Sejak tahun 2004 sudah sekitar 13 tahun saya intens terlibat dalam lembaga survei dan juga dalam konsultan politik. Karena itu saya menerima Life Achievement Award ini dengan catatan bahwa selama 14 tahun saya membuat survei, dalam lebih dari 1.000 survei yang pernah saya buat, pastilah tidak 100% semua survei akurat memprediksi siapa yang menang. Pernah juga ada yang meleset. Hal yang sama sejak tahun 2005 saya menjadi konsultan politik, sudah ratusan tokoh masyarakat dibantu untuk menang, tapi tentu saja tidak 100% semua pasti menang. Selalu ada ketidaksempurnaan dalam setiap karir. Namun jika di total mungkin survei yang meleset atau tokoh yang tidak menang masih di bawah 10%, itu jumlah yang masih bisa dimaklumi. Hal yang sama dengan dunia sepak bola. Bahkan pernah juga Cristiano Ronaldo gagal mengeksekusi bola bahkan di kotak penalti. Bahkan juga Lionel Messi
pernah membawa Barca dicukur telak 7-0 melawan Bayern Munchen. Namun kita tahu, baik Ronaldo ataupun Messi, keduanya dalam waktu yang panjang 9 tahun ini, hanya berdua saja mereka men-sharing piala Ballon d'Or yang merupakan piala achievement bagi pemain terbaik sepak bola. Selalu ada bahkan dalam karir Ronaldo dan Lionel Messi, situasi di mana mereka pun tampil dalam situasi yang tidak perform. Jadi ini semacam disclaimer dan juga pengakuan, walaupun saya menerima award ini, saya mengakui bahwa pernah salah dalam survei dan juga pernah kalah dalam klien konsultan politik. Maret tahun 2005, itu berarti 12 tahun dari sekarang, tanggal 9 Maret 2005, itu pada waktunya akan dikenang sebagai hari yang penting profesi lembaga survei dan konsultan politik. Karena hari itulah untuk pertama kali partai politik mengkontrak lembaga survei untuk menseleksi aneka kepala daerah yang akan bertarung di puluhan provinsi dan ratusan kabupaten dan kota madya. Untuk pertama kalinya saat itu karena pilkada diterapkan. Pemimpin daerah dipilih secara langsung dan kontrak dikerjakan oleh Golkar dan Lingkaran Survei Indonesia. Saya teringat waktu itu Adi Matalata mewakili Golkar dan saya mewakili Lingkaran Survei Indonesia. Itulah kontrak pertama yang bersejarah yang akhirnya sampai sekarang lembaga survei terus ikut berperan dalam menyeleksi kepala daerah bersandar kepada perilaku pemilih. Dan waktu itu pertanyaannya, mengapa LSI yang dipilih? Mengapa Lingkaran Survei Indonesia yang dipilih pada tahun 2005 itu? Dan jawabannya sederhana, karena LSI saat itu adalah konsultan politik satu-satunya yang ada. Karena LSI memang adalah konsultan politik pertama yang ada di Indonesia yang berbasiskan lembaga survei. Saya membawa profesi itu ke sini dan kepada teman-teman yang sama-sama mendirikan lembaga ini, saya katakan bahwa justru sebagai lembaga pertama kita memiliki tanggung jawab. Ini profesi yang sama sekali baru dan sebagai generasi pertama, bahkan sebagai organisasi pertama, kita punya kewajiban meletakkan satu benchmark, meletakkan satu achievement, satu tolak ukur yang terukur, satu indikator yang terukur mengenai pencapaian minimal atau apa yang seharusnya dicapai oleh lembaga survei dan konsultan politik. Nah, saat itu saya pun masih teringat bahwa mimpi kami rancang yang harus dicapai. Untuk semua skup yang dikerjakan oleh lembaga survei dan konsultan politik. Pertama, soal quick count. Quick count juga waktu itu adalah barang baru, publik tidak terlalu mengerti apa gunanya quick count, atau hitungan yang cepat sekali. Pilkada hari itu, pengumuman juga di hari itu. Pilpres hari itu, pengumuman juga di hari itu. Nah, saya katakan kepada teman-teman bahwa kita harus menunjukkan kepada publik bahwa bisa terjadi sebuah metode quick count yang dibuat lembaga survei yang mengumumkan hasil pemilu di hari itu juga. Padahal KPU baru mengumumkannya 12 hari kemudian atau bahkan sebulan kemudian. Kita harus menunjukkan bahwa LSI pernah menunjukkan selisih hasil quick count dengan real count KPUD nanti seminimal mungkin. Dan benchmark itu sudah dicapai, yaitu pada Pilkada Sumbawa 2010, quick count LSI selisihnya dengan real count KPUD hanya 0,00%. Berarti ini nilai yang sempurna tanpa meleset 0, sedikit pun.
Dan ini menjadi berita yang besar karena publik melihat sendiri bahwa ternyata bisa lembaga survei menampilkan hitung yang cepat sekali, sangat cepat dibandingkan KPUD dengan akurasi yang begitu tinggi. Inilah benchmark pertama yang kita ciptakan untuk quick count. Kita ciptakan juga benchmark untuk lembaga survei. Bahwa kita bisa memprediksi apa yang belum terjadi di depan. Bahwa tidak hanya ilmu pasti yang bisa memprediksi apa yang belum terjadi, ilmu sosial pun bisa memprediksi apa yang belum terjadi. Bukti dibutuhkan. Nah, karena itulah kita pilih 13 wilayah pilkada di era itu, dan 13-13-nya kita prediksi siapa yang menang, dan tak tanggung-tanggung kita iklankan di koran sebelum pilkada dimulai. Sebelum pencoblosan dimulai. Dan 13 wilayah itu kemudian 100% terbukti benar. Karena itu pula diverifikasi oleh lembaga Muri waktu itu. Ini prediksi survei yang juga kemudian mendapatkan benchmark-nya, ya. Bahwa pernah kejadian di suatu era 13 prediksi lembaga survei yang diiklankan sebelum pilkada, 13-13-nya terjadi. Nah, ketiga mengenai publikasi. Tadi quick count, kedua lembaga survei, ketiga publikasi. Di era itu juga riset politik belum terlalu menarik media. Karena seperti biasa, waktu itu, apalagi sebelum era demokrasi, politik hal yang rutin, tak ada yang istimewa dalam dunia yang otoriter. Ya. Nah, kita pun juga membuat satu mimpi bahwa harus pernah ada publikasi yang besar dari media atas hasil riset lembaga survei. Dan tercapai, pernah satu masa, konferensi pers Lingkaran Survei Indonesia sebanyak 10 kali berturut-turut menjadi headline halaman 1. Tak hanya halaman 1, tapi juga headline di koran nasional. Ya. Korannya itu Kompas, Tempo, Jakarta Post, Republika, semua koran nasional yang besar. Sekali lagi itu sebuah benchmark bahwa publikasi hasil lembaga survei pun mendapatkan perhatian publik yang tercermin dari publikasi di media. Hal yang sama dengan konsultan politik. Kita juga harus buktikan bahwa pernah ada pencapaian memenangkan klien yang fenomenal. Kita tahu bahwa Ronaldo atau Messi mendapatkan satu achievement dan pujian jika dia membuat hat-trick, yaitu 3 gol dalam satu pertandingan. Kita pun memulai mimpi itu bahwa harus ada kemenangan pemilu yang penting sekali 3 kali berturut-turut. Dan kita buatlah rencana itu, dan ibu dari segala pemilu adalah pemilu presiden. Dan alhamdulillah kita ikut memenangkan 2 kali pilpres untuk SBY dan sekali pilpres untuk Jokowi. Tercapai pula hat-trick dalam pilpres itu, kita memenangkan 3 kali pilpres berturut-turut. Dan hari ini juga diresmikan bahwa LSI tidak hanya memenangkan 3 pemilu presiden, tapi juga 30 gubernur di 34 provinsi dan 80 wali kota dan bupati. Itu yang keempat, konsultan politik. Lalu datanglah era sosial media. Sosial media mengubah banyak sekali warna kampanye. Bahkan di Amerika tercatat, Hillary Clinton adalah capres pertama yang mengumumkan ia maju sebagai capres tidak dalam konferensi pers, tapi di akun Twitternya. Kita pun menyusun satu rencana ya, bahwa ada pencapaian kampanye lewat sosial media yang cukup fenomenal menjadi benchmark. Dan itu terjadi. Ketika kita bantu Jokowi di tahun 2014, tweet saya di DNJA World itu di-retweet sekitar 1 juta kali, yang per hari ini di Indonesia tak pecah ininya jumlah retweetnya. Di tahun itu mendapatkan penghargaan dari Twitter Inc. sebagai the golden tweet number 2 in the world. Jadi begitu tinggi retweetnya itu, hanya dikalahkan oleh satu tweet saat itu milik dari Ellen DeGeneres
yang merupakan foto selfie para artis Oscar. Tak hanya Twitter Inc., majalah Times pun kemudian memilih saya sebagai satu dari 30 tokoh dunia Twitter bersama Obama, Presiden Amerika, bersama Presiden Argentina, Cristina, juga bersama Perdana Menteri India, Modi, dan selebriti dunia, Justin Bieber dan Shakira. Jadi ada 5 benchmark itu yang ikut kita letakkan. Di quick count hanya 0% selisihnya, di prediksi survei 13 kali diiklankan sebelum pilkada dan akurat. Dalam publikasi koran itu headline halaman 1 10 kali berturut-turut koran nasional. Dalam kontestasi politik kita memenangkan 3 kali pemilu presiden berturut-turut, 80 gubernur, 80 bupati dan wali kota, dan 30 gubernur. Dan dalam Twitter mendapatkan penghargaan internasional. Nah, karena itu saya senang dan menerima ada penghargaan ini, Achievement Award, Lifetime Achievement Award, ya, dengan satu harapannya bahwa pada waktunya saya ingin pencapaian ini atau rekor ini dipecahkan oleh generasi selanjutnya atau diperkaya oleh generasi selanjutnya. Karena demikianlah peradaban dan dunia profesi berjalan. Generasi pertama kewajibannya meletakkan benchmark, meletakkan pencapaian, meletakkan tolak ukur yang menjadi kriteria kualitas sebuah profesi. Namun profesi akan maju jika rekor itu dipecahkan oleh individu baru atau dipecahkan oleh generasi baru. Sekali lagi, terima kasih banyak atas pialanya, Life Achievement Award untuk survei dan konsen politik. Semoga pada waktunya pencapaian ini juga dipecahkan oleh generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.